Presiden Iran terluka dalam serangan Israel. Perang 12 hari mengungkap pengkhianat di Teheran. 57.000 warga Palestina tewas di Gaza. ICC incar Netanyahu. F-15 Israel nyaris jatuh di Iran. Misi gagal, perang 12 hari meledak. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, perang 12 hari antara Iran dan Israel memuncak dengan serangan rudal Israel yang nyaris menewaskan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Teheran. Ia terluka ringan, namun insiden ini memicu kecurigaan adanya pengkhianatan internal. Perang 12 hari antara Iran dan Israel menyisakan satu fakta mengejutkan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dikabarkan terluka akibat serangan rudal Israel yang menyasar pusat pemerintahan di jantung ibu kota Teheran. Serangan ini bukan hanya menyentuh pemimpin tertinggi Iran, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada pengkhianat di dalam tubuh elit Iran? Menurut laporan eksklusif dari Fars News Agency, serangan Israel menghantam sebuah gedung pemerintah di Teheran Barat. Saat itu, Presiden Pezeshkian tengah menghadiri pertemuan penting bersama sejumlah petinggi militer dan politik Iran di lantai bawah gedung. Serangan rudal itu menyasar pintu masuk dan pintu keluar utama, sangat mirip dengan taktik Israel saat menargetkan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah beberapa waktu lalu. Pezeshkian berhasil dievakuasi melalui jalur darurat. Namun dalam proses itu, ia mengalami luka ringan meski laporan Fars menyebutkan ia berhasil keluar dengan selamat. Tak ada rincian resmi tentang jenis luka yang dideritanya. Namun peristiwa ini menunjukkan bahwa Israel nyaris melakukan serangan paling berani sejak perang dimulai. Yang membuat Iran semakin geram adalah tingkat akurasi serangan Israel. Menurut sumber internal, rudal benar-benar menghantam titik vital gedung tersebut, bukan sekadar ancaman umum. Fars News menegaskan adanya kemungkinan kebocoran informasi dari dalam pemerintahan atau militer Iran sendiri, sebuah pengkhianatan atau infiltrasi intelijen Israel. Ini bukan kali pertama Israel dituding menyusup ke dalam institusi keamanan Iran. Ingat, sebelumnya Mossad sudah beberapa kali berhasil menculik, membunuh, dan menyabotase proyek Iran dari dalam. Perang ini pecah pada 13 Juni 2025 saat Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke berbagai target di Iran, termasuk fasilitas militer, nuklir, dan sipil. Iran membalas tanpa ampun. Serangan rudal balistik dan drone Iran menghantam Israel, menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya. Sementara itu di Iran sendiri, data resmi menyebut 606 orang tewas dan lebih dari 5.300 luka-luka. Konflik brutal ini akhirnya mereda setelah gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat mulai berlaku pada 24 Juni. Yang menarik, Fars News menyindir media barat dan media yang dianggap berafiliasi dengan Israel karena menutupi fakta serangan terhadap Presiden Iran. Disebut sebagai terorisme negara terang-terangan, serangan ini dianggap tidak mendapatkan sorotan layak dari media internasional. Padahal, ini adalah kali pertama dalam sejarah modern seorang presiden Iran secara langsung menjadi korban serangan musuh eksternal. Luka fisik Pezeshkian mungkin ringan, tapi luka politiknya bisa sangat dalam. Kecurigaan terhadap pengkhianatan internal bisa memicu gelombang bersih-bersih di tubuh intelijen dan militer Iran. Presiden yang baru terpilih ini sedang menghadapi ujian besar, memulihkan kepercayaan publik dan menstabilkan politik dalam negeri di tengah trauma perang dan luka nasional. Serangan ini bisa menjadi sinyal baru bahwa Israel kini berani menargetkan tokoh politik tertinggi di negara musuh.
Apakah ini akan menjadi pola baru atau hanya bagian dari strategi tekanan psikologis terhadap Teheran? Kita belum tahu, tapi yang jelas garis merah baru telah dilanggar dan dunia tengah menyaksikan perang yang bukan lagi terbatas di medan tempur. Presiden Iran selamat, tapi trauma nasional tetap membekas. Pertanyaan besarnya, siapa yang membocorkan lokasi Presiden Iran? Dan bagaimana langkah Teheran selanjutnya untuk membalas? Di berita yang kedua, serangan brutal Israel terhadap Gaza telah mengakibatkan lebih dari 57.000 tewas, mayoritas wanita dan anak-anak, dengan ribuan lainnya terluka atau terperangkap di bawah reruntuhan. Dunia mengecam pelanggaran hukum internasional ini dengan Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel. Dunia menyaksikan salah satu bencana kemanusiaan terbesar abad ini. Sejak Oktober 2023, lebih dari 57.000 warga Palestina dilaporkan tewas di jalur Gaza akibat serangan brutal Israel. Angka ini terus bertambah, ribuan lainnya masih terperangkap di bawah reruntuhan, dan dunia bertanya, sampai kapan ini dibiarkan? Menurut laporan resmi Kementerian Kesehatan Gaza, hingga Jumat 11 Juli 2025, 57.823 orang tewas, mayoritas adalah wanita dan anak-anak. 137.887 orang terluka, banyak di antaranya kehilangan anggota tubuh. 788 tewas saat mencari bantuan dan lebih dari 5.199 terluka sejak akhir Mei. Dalam 24 jam terakhir saja, 61 jenazah tiba di rumah sakit dan 231 korban luka baru tercatat. Ini bukan sekadar angka, ini adalah nyawa manusia, keluarga, anak-anak, orang tua yang menjadi korban perang tanpa ampun. Per 18 Maret 2025, pasukan Israel kembali melanjutkan serangan besar-besaran ke jalur Gaza. Gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Januari hancur berantakan. Dalam fase serangan terbaru ini saja, 7.261 orang tewas, 25.846 terluka, dan angka ini hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan. Lebih menyedihkan lagi, bantuan kemanusiaan yang seharusnya menyelamatkan justru menjadi jebakan maut. Sejak 27 Mei 2025, 788 warga Palestina tewas saat mengakses bantuan. 5.199 lainnya luka-luka di lokasi distribusi. Serangan terjadi saat mereka mengantri makanan dan obat-obatan. Dunia menyebut ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Tekanan internasional meningkat. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC akhirnya mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk juga mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mereka dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah langkah berani, namun belum cukup untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung. Tak hanya ICC, Israel juga diperkarakan di Mahkamah Internasional atau ICJ atas dugaan genosida. Kasus ini diajukan oleh Afrika Selatan dan mendapat dukungan dari puluhan negara lain. Dalam sidang terakhir, bukti-bukti penargetan warga sipil, rumah sakit, jurnalis, dan anak-anak disampaikan ke hadapan hakim dunia. Namun,
Proses hukum berjalan lambat, sementara korban terus berjatuhan. Gaza hari ini bukan lagi sekadar zona perang, ini adalah simbol penderitaan manusia yang tak tertahankan. Rumah sakit kolaps, air bersih dan listrik nyaris tak tersedia, sekolah jadi puing, dan anak-anak tumbuh di antara trauma dan bom. Banyak korban masih di bawah reruntuhan, kata Kementerian Kesehatan Gaza. Tapi tak ada alat berat, tak ada bantuan internasional yang cukup, hanya doa dan harapan. Pertanyaan besar menggema, di mana suara negara-negara besar? Apa fungsi Dewan Keamanan PBB jika pembantaian terus terjadi? Apakah umat manusia sudah mati rasa? Jika kita diam hari ini, kita akan diadili oleh sejarah esok hari, kata Komisaris Jenderal UNRWA. 57.000 nyawa bukan statistik, mereka adalah manusia. Kita tidak bisa tinggal diam. Di berita yang terakhir, jet tempur F-15 Israel mengalami kerusakan fatal di wilayah Iran, memicu perang 12 hari yang mengubah dinamika Timur Tengah. Misi penyerangan ke fasilitas nuklir Iran hampir berujung bencana karena ketidaktersediaan pesawat tanker pengisi bahan bakar. Di video kali ini kita akan membahas sebuah insiden militer yang hampir mengubah peta perang di Timur Tengah. Bayangkan, jet tempur F-15 Israel tengah dalam misi penyerangan ke Iran, lalu tiba-tiba mengalami kerusakan fatal saat berada jauh di wilayah musuh. Tanpa pesawat tanker pendamping, pilihan satu-satunya mendarat darurat di negara asing atau jatuh di Iran. Tapi yang terjadi setelahnya justru lebih mengejutkan. Dari insiden kecil ini, meledaklah perang 12 hari yang mengguncang kawasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Iran merespon serangan itu? Dan kenapa Israel bisa sampai melakukan misi berbahaya seperti ini? Tonton sampai habis, karena jawabannya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kita mulai dari hari yang memicu semuanya, 13 Juni 2025. Jet-jet tempur Israel F-15 diluncurkan dalam misi rahasia untuk menyerang fasilitas strategis Iran. Target utama, senjata nuklir dan rudal balistik Iran, yang oleh Israel dianggap sebagai ancaman eksistensial. Tapi yang tidak disangka, salah satu jet tempur mengalami kerusakan pada tangki bahan bakar saat sudah jauh masuk ke wilayah udara Iran. Pilot menyadari masalah tersebut tepat waktu, namun kondisi kritis, tidak ada pesawat tanker yang menyertai misi ini. Sebuah kelalaian besar atau strategi yang terlalu nekat? Pilot segera mengirim sinyal darurat dan memperingatkan rekan-rekannya untuk menyiapkan rencana B, termasuk pendaratan darurat di negara ketiga. Tapi negara mana? Itu masih jadi misteri. Situasi di langit Iran makin menegangkan. Jika jet sampai kehabisan bahan bakar dan jatuh di Iran, itu bisa memicu krisis diplomatik dan propaganda besar-besaran. Israel jelas tidak bisa membiarkan pilotnya ditangkap hidup-hidup. Karena itu, dua opsi langsung disiapkan. Mengirim pesawat tanker pengisi bahan bakar secepat mungkin ke titik lokasi F-15, menyusun rute keluar menuju negara netral untuk pendaratan darurat. Sayangnya, laporan Channel 12 dan Times of Israel tidak menyebut negara mana yang disiapkan untuk menjadi lokasi pendaratan. Namun, banyak pengamat menduga itu bisa jadi Yordania atau negara Teluk lainnya. Akhirnya, pesawat tanker berhasil tiba tepat waktu. Bahan bakar dialirkan di udara, manuver beresiko tinggi tapi berhasil. F-15 tidak perlu mendarat darurat dan misi tetap berjalan. Jet kembali ke pangkalan tanpa harus meninggalkan jejak di negara ketiga. Namun, kerusakan itu menjadi pemicu ketegangan yang lebih luas. Karena Iran sudah tahu mereka diserang,
dan mereka tidak tinggal diam. Pada hari yang sama, 13 Juni, Israel meluncurkan serangan dadakan ke fasilitas nuklir dan sistem rudal Iran. Namun Iran langsung membalas dengan hujan rudal. Ratusan proyektil diluncurkan ke arah wilayah Israel, termasuk Tel Aviv dan pangkalan militer di selatan. Konflik pun membesar dan dunia menyebutnya sebagai Perang 12 Hari. Konflik singkat tapi brutal yang menewaskan ratusan orang dan mengubah dinamika kawasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim serangan ke Iran dilakukan untuk mencegah program senjata nuklir. Namun Iran bersikukuh bahwa program mereka bersifat damai dan untuk energi, bukan senjata. Pertanyaannya, bagaimana jet tempur modern bisa dikirim dalam misi sejauh itu tanpa pengawalan tanker? Apakah ini kelalaian militer Israel? Ataukah misi ini memang terlalu beresiko sejak awal? Beberapa analis menilai ini adalah kesalahan strategis yang bisa berujung malapetaka. Bayangkan jika pesawat itu jatuh di Iran, pilot ditangkap, lalu diekspos ke media internasional, Israel akan kehilangan muka, dan Iran akan mendapatkan nilai diplomatik besar. Untungnya, insiden itu tidak berubah jadi skandal global, tapi konsekuensinya tetap terjadi. Iran membalas dan perang meledak. Kejadian ini menunjukkan bahwa satu insiden kecil dalam dunia militer bisa memicu perang besar. Dari satu jet tempur yang nyaris kehabisan bahan bakar, berujung pada pertempuran 2 minggu penuh darah dan amarah. Ini bukan sekadar konflik dua negara, tapi cerminan dari ketegangan global antara kekuatan timur dan barat, antara kecurigaan lama dan ambisi modern. Bagaimana kelanjutannya? Apakah akan ada eskalasi lebih jauh? Apakah Iran akan mempercepat program nuklirnya? Dan apakah Israel akan kembali menyerang? Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 selanjutnya.